Nuansa Giri FM. Selamat pagi keluarga Nuansa Giri. Ketemu lagi bareng Rangga Nugi di acara Nuansa Pop ya. Tapi seperti biasa setiap hari Sabtu itu ada satu acara yang spesial sekali, yaitu kita ngobrol bersama salah satu narasumber, yaitu Siput Diskusi bersama Dokter Caput ya. Oke deh, gimana kabarnya dokter? Baik-baik, ya. Sehat. Gimana Rangga? Rangga juga sehat, baik-baik. Udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu 2 tahun lalu deh kayaknya. Bener nggak? Nggak terasa ya. Waktu begitu cepat. Betul sekali. Dan akhirnya kita bertemu lagi. Bertemu lagi di udara. Dan sekarang ini kita ngobrol. Iya. Oke deh, kalau gitu untuk hari ini topiknya adalah kita adalah pemimpin. Iya. Kalau ngomongin soal pemimpin itu kan seseorang yang bisa menjadi leader terhadap diri sendiri. Kemudian bisa juga dalam lingkup keluarga, bisa juga dalam lingkup perusahaan atau yang lebih besar lagi gitu kan ya, bahkan negara ya. Tapi mungkin untuk hari ini lebih kepada pemimpin untuk diri sendiri nih. Oke, mungkin Dokter Caput bisa langsung menjelaskan gitu ya. Seperti apa sih topik yang pagi hari ini akan kita bahas? Iya, terima kasih Derangga. Ya, selamat pagi menjelang siang buat pecinta Radio Nuansa Giri dimanapun juga berada. Yep. Ya, memang yang seperti tadi disampaikan sama Derangga, ya kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dulu lingkupnya gitu ya. Mengatur, memelihara, dan memanage diri sendiri sehingga potensi yang ada dalam diri kita bisa kita kelola dengan benar supaya berdaya guna dan bermanfaat untuk kehidupan itu sendiri. Dan tentunya ini berbeda kasusnya ketika memimpin sebuah keluarga. Beda lagi gitu ya. Menjadi pemimpin di keluarga tentunya tidak hanya mengatur diri sendiri saja, tapi juga mengatur segala kebutuhan keluarga dengan mengeksploitasi segala potensi yang ada dalam keluarga. Kebutuhan pun akan semakin kompleks pastinya. Begitu juga di masyarakat, tentu masalah akan semakin kompleks dan kebutuhan pun semakin besar, sehingga diperlukan pemimpin yang memiliki dasar-dasar kepemimpinan yang sudah teruji. Baik memimpin untuk dirinya sendiri, keluarga, atau mungkin organisasi-organisasi yang pernah mempercayakan dirinya untuk menahkodainya. Dalam hal ini pengalaman tentunya sangat penting, khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya atau organisasi di masyarakat. Ya, kita tahu bersama bahwa tahun ini adalah tahun politik, tahun yang sangat krusial karena akan memilih pemimpin yang mampu menahkodai kapal yang sangat besar, ya khususnya negara kita. Betul. Sehingga tidak salah kalau setiap kita mendengarkan diskusi-diskusi, baik diskusi informal seperti di warung kopi atau diskusi-diskusi formal yang melibatkan praktisi, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, isi dari diskusi tidak jauh dari hal-hal yang berbau politik dan masalah suksesi kepemimpinan. Betul. Dan itu sangat wajar. Justru dengan banyaknya diskusi yang kita dengar, itu mencerminkan kesadaran masyarakat akan politik yang semakin meningkat. Serta hal ini adalah sangat positif dibandingkan abai dengan hal-hal yang berbau politik. Diri kita sendiri adalah merupakan simbol atau pesan yang diharapkan dari seorang pemimpin, di mana pada tubuh manusia ada kepala yang terdiri dari otak, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 4 alat gerak serta 1 mulut. Simbol itu memberikan pesan adalah otak. Dari otak dulu ya. Otak sebagai pusat berpikir, dengan harapan pemimpin harus punya ide dan gagasan. Jadi otak itu mencirikan dia punya ide, gagasan, serta visioner. Kemudian 2 mata dengan makna pemimpin itu harus banyak melihat sehingga dia tahu
kondisi real masyarakat itu sendiri. Oke. Dan juga dua telinga dengan makna pemimpin harus lebih banyak mendengar, sehingga tahu apa sih yang dirasakan, dikeluhkan oleh masyarakat itu sendiri. Begitupun juga dua lubang hidung memiliki makna pemimpin harus bisa merasakan, lebih banyak merasakan. Dan dengan 4 alat gerak, maka pemimpin harus lebih banyak memberikan contoh dan mampu sebagai role model. Satu mulut bermakna pemimpin semestinya sedikit bicara atau bicara seperlunya. Secara umum itulah yang dikatakan kepemimpinan yang strategis dan populis. Kepemimpinan yang strategis dan populis adalah kombinasi yang dapat memberikan dampak positif pada organisasi dan masyarakat. Strategi kepemimpinan yang bijaksana mampu mengarahkan tujuan jangka panjang dan mengambil langkah-langkah taktis untuk mencapainya. Sementara itu, pendekatan populis dalam kepemimpinan menekankan partisipasi dan keterlibatan aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Kepemimpinan yang strategis melibatkan analisis mendalam terhadap situasi dan perkembangan sehingga pemimpin dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dengan memahami konteks yang lebih luas, pemimpin yang strategis dapat membuat keputusan yang tepat guna mencapai visi jangka panjang. Di sisi lain, pendekatan populis menempatkan fokus pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan mendengarkan pandangan orang-orang yang dipimpin, pemimpin yang populis dapat menjembatani kesenjangan dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Gabungan antara strategis dan populis membawa konsep kepemimpinan yang berwawasan luas, mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan potensi. Namun, perlu diingat bahwa penggabungan ini pun juga menghasilkan tantangan. Pemimpin perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil masih sesuai dengan visi strategis organisasi tanpa terjebak dalam popularitas semata. Dalam dunia yang terus berkembang, kepemimpinan yang strategis dan populis menjadi kunci untuk menghadapi perubahan secara efektif. Dengan memadukan visi jangka panjang dan keterlibatan masyarakat, pemimpin dapat membentuk masa depan yang lebih cerah bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Selain konsep strategis dan populis untuk sebuah pemimpin, yang tidak kalah pentingnya adalah punya jiwa negarawan. Yang bermakna segalanya yang ada pada dirinya akan diwakafkan untuk kepentingan masyarakat yang dipimpinnya, atau apapun juga yang ada di pikirannya, ucapannya dan perilakunya selalu didasari atas kepentingan yang lebih besar atau kepentingan masyarakat. Semoga dengan kecerdasan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya suksesi kepemimpinan akan bisa mengambil peran dalam perhelatan politik yang akan berlangsung dan akan mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang strategis dan populis serta berjiwa negarawan. Jadi itu penting sekali ya. Kalau mau jadi seorang pemimpin itu harus bisa memiliki jiwa kenegarawanan. Sederhana namun ngena gitu. Nah, mungkin sekarang ini sebelum diakhiri, dokter bisa menyampaikan closing statement-nya. Yang untuk diketahui, kita ini adalah memang benar pemimpin untuk diri kita sendiri. Sebelum mampu untuk memimpin di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga dan lain sebagainya, mampulah untuk memimpin diri kita sendiri. Dan saat ini dengan kecerdasan dan kepedulian dari kita dan juga masyarakat akan pentingnya seorang pemimpin, suksesi kepemimpinan yang akan kita hadapi, tentunya disinilah harus kita memakai peran kita dalam perhelatan tersebut, yang tentunya akan memilih pemimpin yang strategis, populis dan berjiwa negarawan. Terima kasih banyak Dokter Caput sudah hadir di acara Siput Diskusi bersama Dokter Caput. Semoga next time kita bisa ketemu lagi maybe next week atau mungkin the next 2 weeks atau mungkin minggu depannya lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik yang gak kalah seru dengan topik kita pagi hari ini. Nah, untuk keluarga Nugi jangan kemana-mana dulu karena masih banyak banget acara-acara seru lainnya. Kita masih di Nuansa Pop alias
satu acara yang emang memutarkan lagu-lagu pop untuk Anda semuanya. Jadi tetap dengerin 91,2 Nuansa Giri FM.